Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat image NFT dengan menggunakan generator dari Haslip. Untuk requirement-nya sendiri, yang pertama, pastikan di laptop atau PC kalian sudah terinstall Node.js. Lalu yang kedua, kita nanti akan mendownload source code dari Haslip Art Engine. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan saja. Yang pertama, jika kalian belum mendownload Node.js-nya, silakan kalian kunjungi website nodejs.org. Nanti di sini kalian pilih saja untuk versi dan sistem operasi yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan Node.js versi 16. Tetapi jika kita melihat dari requirement-nya Haslip itu sendiri, kita lihat di sini. Untuk requirement-nya sendiri dari dia tuh ini ya, Node.js versi 10.18.0. Jika sudah menginstal Node.js, kita akan melakukan download atau cloning source code-nya dari GitHub-nya Haslip Art Engine. Kita buka terminal terlebih dahulu. Ya, di code, lalu kita cek ini. Oke, kita lakukan cloning, git clone. Jika sudah selesai, kita masuk ke dalam folder Haslip-nya. Jangan lupa kita ganti Node.js-nya menggunakan versi 16. Dan yang terakhir kita jalankan perintah npm install. Oke, ini sudah selesai. Kita buka code editor, Visual Studio Code. Lalu kita pindahkan untuk source code yang tadi telah kita clone. Oke, seperti ini. Selanjutnya, apa sih yang perlu kita lakukan? Sebenarnya di sini tuh kita sudah langsung dapat digunakan. Jadi sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain. Kita coba running ya. Saya ganti dulu versinya. Cara runningnya itu bagaimana sih? Kita hanya cukup melakukan perintah node index.js. Nah, jika kita lihat dari sini, ini telah sukses kita membuat sekitar 5 image. Yang mana nanti bisa kita lihat di folder build image. Nah, seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya saya akan coba bedah source code dari Haslip ini. Yang pertama sebenarnya ketika kita melakukan perintah node.index.js itu nanti dia akan membuat dua folder. Yang pertama itu dia ada folder image, yang mana image itu berisi image-image yang telah di-generate. Lalu untuk folder JSON itu berisi dari metadata, baik metadata masing-masing image atau metadata yang sudah digabungkan. Jika kita lihat seperti ini kurang lebih metadatanya. Di sini terdapat beberapa objek seperti name, description, image, edition, attribute, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jika kalian ingin menggunakan image sendiri itu sangat bisa. Bagaimana caranya? Caranya nanti kalian masuk ke folder layer ini. Nah, ini nanti diganti oleh file-file image yang kalian miliki. Misal di sini kalian memiliki folder background, lalu isinya misal red ya. Nah, ini nanti kalian ditimpa saja atau di replace. Misal di sini kalian hanya menggunakan background dan misal bottom LED ya. Nah, jika kita cek bagaimana sih cara pengaturannya, kita buka di folder src, lalu kita lihat di config.js. Nah, seperti ini. Di sini saya coba jabarkan dulu ya. Yang pertama di sini itu dia ada name prefix your collection. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya name prefix ini tuh akan mengganti, jika kita lihat di sini di satu.json. Nah, dia tuh akan mengganti name ini. Jadi misal nama project kalian itu misalnya Salamon Collection ya. Nah, ini tinggal kalian ganti saja, lalu kalian coba generate kembali.
Oke. Nah, ini telah berganti menjadi Salamon Collection yang pertama. Lalu di sini ada description. Di sini description dari image kalian itu apa? Misal saya ganti Salamon NFT merupakan Nah, ini coba kita generate ulang. Oke, jika kita lihat, nah ini ya telah berganti untuk description-nya. Salamon NFT merupakan kumpulan image yang dibuat oleh Fairul Salamon. Lalu di sini ada base URI. Maksudnya base URI ini apa? Ini merupakan folder dari IPFS yang nanti akan kalian upload. Misal di sini kita beri nama IPFS-nya misal Fairul Salamon. Nah, nanti ketika di generate itu otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya Fairul Salamon /1.png. Biasanya yang kita lakukan, kita akan mengupload satu folder yang telah di generate dari Haslip ini dalam IPFS. Oke, selanjutnya ini untuk config Solana. Di sini akan tidak kita ganti-ganti. Nah, di sini ada layer configuration. Maksudnya grow edition size itu apa? Ini merupakan berapa banyak sih image yang akan kita generate. Misal kita ganti 10 ya. Di sini hanya ada 5. Kita coba ganti. Nah, ini dia akan menjadi generate 10. Kita lihat ini dia 1 sampai 10. Nah, lalu ini yang tadi sempat kita bahas di awal. Untuk layer-layer yang akan kita gunakan di sini misal ada background, eyeball, eye color dan selanjutnya. Nah, untuk yang paling atas tuh ini merupakan layer paling belakang. Jadi semakin ke bawah dia tuh bisa dibilang layernya semakin depan. Jadi ini jangan sampai posisinya salah ya, karena kalau salah nanti image-nya juga ketika di generate tidak akan jadi bagus atau benar. Lalu untuk shuffle layer configuration ini bisa kita set menjadi true atau false. Ini tuh untuk nanti kita mengacak dari layernya. Jika kita coba ganti ya. Nah, jika kita lihat ya, dia generate-nya menjadi acak 10, 6, 7, 5 dan seterusnya. Lalu untuk formatnya ini merupakan format ukuran dari image-nya. Misal kita cek. Nah, ini ukurannya tuh dia tuh 512 kali 512. Jika ingin kita ganti misal 1024, lalu untuk height-nya 1024. Kita coba ganti. Nah, ini tuh dia tuh sebenarnya untuk size-nya tuh kita coba cek ya. Nah, dia tuh untuk width dan height-nya menjadi 1024 dan 1024. Nah, ini perlu diingat juga ya, semakin width dan height-nya besar, otomatis ukurannya itu akan menjadi lebih besar. Oke, di sini ada GIF. Nah, di sini apakah kalian akan membuat GIF juga? Jika ya, untuk ekspornya ini akan dijadikan true saja. Lalu di sini ada teks. Jika kalian hanya ingin melakukan generate text bukan image, ininya kalian berubah jadi true saja diganti. Lalu di sini ada pixel dan background-nya juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang main.js. Nah, di sini ada satu fungsi dengan nama start creating. Di sini tuh salah satu fungsi untuk kita melakukan generate image. Nah, di sini ada pengulangan for. Di sini jika kita menggunakan networknya Solana, otomatis indeksnya itu dimulai dari 0. Jika kita membutuhkan indeks dari angka 0, itu caranya bagaimana? Caranya kita hanya perlu mengganti seperti ini saja. Lalu kita coba generate ulang. Nah, ini jika kita lihat ya, dia tuh dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10.
Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih ini totalnya jadi 11 bukan 10? Nah, ini cukup kita ganti saja seperti ini ya. Oke, nah jika dilihat kita hanya mengenerate 10 file dengan angka dimulai dari 0, bukan dari 1. Mungkin timbul pertanyaan juga ya, bagaimana sih cara kita melakukan customize di Hasleaf? Sebenarnya basicnya kalian hanya perlu mempelajari JavaScript. Nah, jika kalian sudah mempelajari JavaScript, maka otomatis kalian dapat melakukan customize Hasleaf ini sesuai kebutuhan kalian. Misalnya, saya pernah melakukan kebutuhan untuk ini ya, untuk IPFS-nya ini tidak diupload menjadi satu folder tetapi per file. Dan itu kita perlu mengetahui atau cukup menguasai JavaScript ya untuk melakukan customize tersebut. Dulu tuh saya pernah case-nya ketika saya ingin mengupload ke Pinata. Nah, jadi di Hasleaf ini saya menambahkan satu library Pinata agar image-image saya tuh nanti diupload ke sana pada akhirnya. Oke, selanjutnya misal di sini kita ingin melakukan customize dari metadata JSON-nya. Contoh di sini jika kita lihat, nah di sini misal kita ingin menghilangkan date-nya, bagaimana caranya? Kita buka main.js, kita lihat di function ini ya, add metadata. Misal ini kita hapus ya untuk date-nya. Kita coba generate ulang. Oke, jika kita lihat untuk JSON-nya ini jadi hilang ya untuk objek date-nya. Lalu misal kita ingin tambahkan objeknya, bagaimana caranya? Kita buka ke file config.js. Sini dia itu ada ya extra metadata. Misal di sini saya akan beri nama misal limited edition, isinya true. Coba saya generate ulang. Oke, jika kita cek, nah ini akan ada satu tambahan objek baru, limited edition, isinya true. Kurang lebih seperti itu cara kita meng-customize source code yang ada di Hasleaf. Jika kalian mengalami kendala atau problem, silakan komentar di bawah ini. Sekian video dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.